Matur nuwun. Monggo satu lagi nggih. Satu lagi ini monggo sudah. Nah, ini terakhir karena disepakati tadi jam 10. Ini sudah jam 10. Nanti kalau masih ada tertulis nanti silakan untuk disampaikan pada saya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama nama saya Isman dari Kampung Baru Pak, yang punya balai kota. Yang pertama-tama kami terus terang saja mengucapkan surprise kepada kepimpinan Bapak Wali Kota, Pak Wali dan seluruh jajaran staf Kodia Surakarta yang diakui atau tidak telah banyak perubahan-perubahan yang dilaksanakan selama pemerintahan ini. Satu contoh saja ya, tadi sudah ditayangkan beberapa banyak yang layanan umum, tempat layanan umum di terminal saja itu lantainya sudah seperti rumah sakit. Setengah jam, 1 jam sekali disapu bersih seperti di rumah sakit. Belum fasilitas toilet juga gratis tidak bayar. Itu sudah suatu keberhasilan yang bagus sekali. Terus yang kedua Pak, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sungkar dari Kedung Lumbu, yaitu mengenai Beteng Vantersbrug. Geografisnya itu dengan Jogja sama Pak. Keraton, alun-alun utara, kantor pos, kalau Jogja Benteng Vandenbroek. Terus Pasar Gede Mringharjo, terus mukanya Istana Kolombo. Itu persis di sini Pak. Tapi kalau Benteng Vandenbroek itu untuk kegiatan-kegiatan budaya rekreasi masyarakat, kenapa di sini belum bisa dan belum mampu Pak? Tempatnya strategis lagi. Mohon nanti untuk penjelasannya bagaimana. Terus yang kedua, yang ketiga, satu lagi Pak. 1 tahun terakhir ini lalu lintas di Solo ini kelihatan padat sekali Pak. Hampir seperti Jakarta, macet. Ya, lebih-lebih yang pinggiran itu yang macet. Karena apa? Perumahan-perumahan di Surakarta, di Solo ini kebanyakan di pinggir. Sehingga waktunya mau masuk kerja atau mau sekolah, ini kemacetan sudah tidak bisa diurai. Atau mungkin kurang petugas atau bagaimana. Sehingga anak saya itu kalau masuk kerja sering terlambat, cucu saya kalau ke sekolah juga sering terlambat. Untuk ini mohon ada koordinasi dari Dinas Dishub atau Polantas untuk mengadakan koordinasi khususnya di daerah Joglo, Kertek Proliman itu loh Pak. Itu macet total sudah. Itu mohon nanti ada perbaikan flyover dibuat atau bagaimana. Itu kalau belum itu mohon koordinasi dengan Lantas atau Dishub. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya karena sudah jam 10. Nanti kalau saya mau saja untuk yang lainnya. Yang pertama dari Jontakan untuk drainase nanti coba kita akan lakukan terus nanti dengan Perkim. Lantas untuk Pak Sungkar, untuk Pak bedanya Beteng Jogja dengan Solo, saya bukan berjanji, saya akan berjuang sedapat mungkin Beteng itu kembali ke Republik Indonesia karena sudah ada proses rislah dulu. Rislah dari Beteng Vandenbroek ini ke Sukoharjo, Brigif 413 yang ada di Mojo 8. Nah, saya hanya punya kewenangan memutus tidak memperpanjang HGB. Ini baru kita proses ke Menteri BPN ATR. Yang kedua Pak Sungkar, kita nggak perlu duduk berdua dengan ahli waris karena ini perintah dari Menteri BPN bahwa tanah Sriwedari itu adalah tanah yang harus dikuasai oleh pemerintah kota. Itu sudah selesai, sudah ada sertifikatnya dan itu atas dasar keputusan daripada Kementerian BPN dan ATR yang ada di pusat. Kalau semua ngaku ahli waris, kita ini juga mungkin ahli waris. Dari mana kenarok? Guyonnya seperti itu, guyon oleh no Pak. Aku nek karo Pak Sungkar guyon ora entuk nesu kok. Ya toh Pak? Enggak boleh marah, itu kira-kira seperti itu guyon. Yang kedua tentang SD Dadap Sari ini baru rencana Pak. Nanti kalau sudah Pasar Sangkrah selesai semua, DKP sudah tidak butuh tempat karena DKP harus kembali lagi ke kantor lama. Pak Asta balik ke kantor lama, di sana akan kita pakai untuk SD Dadap Sari yang ada di Sangkrah. Nek banjir ya mesake yang jero kampung dan sebagainya. Nanti di sana dipakai apa?
Ya usulannya tetap taman cerdas biasanya. Itu nanti akan kita upayakan. Namun tidak harus sekarang, harus membuat sebuah perencanaan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah tentang ojo ngendika digusur toh Pak. Wong jenah sudah ada jelas. Yang namanya sungai itu ada namanya garis sepadan sungai. Lah nek menempati garis sepadan sungai ora digusur ning ditoto. Maksud saya kalau bisa beli rumah di sana, beli tanah itu kita tata. Jadi kalau ada istilah digusur untuk sertifikat 40 cm, 40 meter persegi itu ya aja ngendika digusur, ning direlokasi. Nah, kalau di sana yang di Tegal Konas nanti kalau dari PSP Bu Lurah coba ditawar kalau bisa tidak 12 juta per meter. Nah untuk NJOP itu ya wong dienggo rakyat, itu nanti sampaikan gitu kayak Bu Lurah. Namun saya juga akan mencoba untuk ke sana. Jadi kita tidak ada istilah gusur menggusur. Lantas yang dari Mbak Sapa tadi, makiling-gilingan dan nusuan, iki ya aja ngendika digusur wong genah ya keliru. Di situ ada undang-undang yang namanya garis sepadan rel, garis sepadan tanggul, garis sepadan jalan dan garis sepadan bangunan. Tetapi saya memperjuangkan warga masyarakatnya tidak boleh hanya digusur tok. Harus seperti program di pemerintah Kota Surakarta ada sistem relokasi. Entah relokasinya kemana dengan anggaran yang hampir sama dengan pemerintah kota yang ada di bantaran sungai Kalianyar ataupun sungai PP yang ada di Nusukan dan Manaan. Itu kayak Mbak Dimau. Lalu lintas, yang kedua kepadatan lalu lintas ini baru kita urai, gitu nggih. Nanti tetap nah itu ya wis mun nek wis dipageri kabeh ya taman untuk terbuka taman hijau lah, gitu nggih. Nanti sampaikan, saya sudah sering menyampaikan warga tidak perlu resah, tetapi resah kena pengaruh ke sana kemari. Di Pucang Sawit ada yang begini, Pak kula pun sak kenake pinten ning kula pun mang relokasi. Ya ora apa-apa, nek gelem seperti itu. Bendino gludak-gludak nanti setiap 5 menit akan ada kereta lewat. Silakan, enggak apa-apa. Ada yang mau minta seperti ya wis untuk ganti yang kepotong tok ya resiko. Namun saya kepengennya masyarakat itu punya tanah ndak ketang 40 meter persegi berikut rumah yang sederhana dulu. Nah, namun hak milik bukan seperti itu terus, artinya sejahteranya lahir batin. Coba kalau setiap 5 menit kereta api lewat, ku nek jantungnya orang kuat ya mandek tenan itu. Ludak gitu. Kalau hujan yang di pinggir kali nanti banjir atau tidak. Kita kepengen rakyat Solo itu sejahtera lahir dan batin. Beribadah juga tidak ada yang mengganggu, tempat tinggalnya juga di tempat yang legal, tidak merasa bahwa nanti kalau hujan banjir atau tidak. Karena saya mengalami hal seperti itu. Jadi yang saya alami ini jangan sampai dialami oleh anak-anak sekarang. Kalau lalu lintasnya padat, ini juga repot. Ini buah si malakama. Lalu lintas padat, protes. Lalu lintasnya sepi, protes. Karena kalau padat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu bergerak. Nah, kalau zaman dulu tahun 70-an itu 60-an itu Pucang Sawit itu enggak ada jalan yang itu batunya besar-besar sekali. Namun setelah padat begini karena semua pinggir kanan kiri jalan sudah ada usaha-usaha yang muncul ada di sana. Itu terus yang terakhir adalah tadi kemacetan dan mengenai Beteng Pastenberg. Jadi Beteng Pastenberg itu karena sudah ada rislah penukaran. Namun tugas saya hanya memotong, tidak memperpanjang HGB. Untung masih HGB. Namun kalau sudah milik kita nggak bisa apa-apa. Yang di depannya Beteng Pastenberg HGB-nya sampai 2032. Saya belum ada di situ sudah diperpanjang, makanya kita pinjam. Kita paving, kita pinjam. Namun yang di sebelah Danamon itu sudah akan dibahkan oleh pemerintah kota, makanya sudah kita bangun untuk galabo yang malam hari menutup jalan, itu nanti akan kita masukkan ke sana supaya jalannya kalau malam hari
bisa dilewati supaya mengurai kemacetan karena kita tidak bisa menambah jalan, bisanya hanya menambah besok adalah overpass yang ada di Agas maupun di Purwosari. Kalau Agas nanti biayanya kecil, Sambeng juga akan kita upayakan dengan APBD, namun kalau tidak sambil berjalan kita akan lakukan sesuai dengan harapan kita bersama, lalu lintas kita bisa kita urai. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada yang mau menyampaikan silahkan tulis surat saja, nanti akan kami tindak lanjuti bersama-sama Bapak Wakil Wali Kota Surakarta. Lalu itu sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun wilujeng dalu wilujeng tindak wonten ngatur ngasih wonten keluar datang keluarga pinanggih wilujeng bener-bener langas tunggal menapa. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti seluruh rangkaian acara Dialog 2 tahun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta mengabdi dan melayani dengan lurik, lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan kami ucapkan selamat malam, sekian dan terima kasih.